teman-teman, saat ini kami sedang berada di Vihara Vipassana Graha. Tempatnya di Jalan Kolonel Masturi, Bandung. Tempat ini menjadi ruang perenungan dan ketenangan yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Halo, kami dari kelompok Zeva dan David sebagai kameramen. Pada video ini, kami akan membahas implementasi sila pertama, yaitu ketuhanan Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia memiliki keberagaman dan kepercayaan. Melalui video ini, kami ingin mengetahui bagaimana masyarakat berinteraksi dan bersikap terhadap teman atau lingkungan yang memiliki latar belakang agama yang berbeda. Indonesia merupakan negara dengan keberagaman agama dan kepercayaan. Nilai ke-1 dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, tidak hanya mengajarkan kita untuk percaya kepada Tuhan, tetapi menanamkan sifat toleransi, saling menghormati, dan hidup rukun antar umat beragama. Oleh karena itu, pentingnya bagaimana nilai tersebut diterapkan langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Oh iya teman-teman, di Vihara Vipassana Kolonel Masturi ini terdapat sebuah kata atau wadadana yang digunakan sebagai sana berdana, yaitu bentuk pemberian yang dilandasi oleh niat, baik dan keikhlasan. Meskipun saya memiliki latar belakang yang berbeda, saya tetap mencoba untuk berpartisipasi dengan memasukkan koin ke dalam kata ini sebagai bentuk penghormatan dan dukungan terhadap nilai kebaikan universal. Bagi saya juga, tindakan sederhana ini bukan tentang perbedaan agama, tetapi tentang nilai kemanusiaan, empati, dan saling menghormati. Baik, saya Handi, umur saya 25 tahun. Kesibukan saya pekerja swasta di satu perusahaan alat kesehatan. Di sini saya bersikap yang mentoleransi umat beragama semuanya, karena itu kan sesuai percaya masing-masing. Kalau saya untuk berinteraksi dengan orang yang berbeda agama itu sebenarnya nggak ada yang spesial, yang ada yang gimana. Tapi yang pastinya kalau berinteraksi sama temen atau dengan yang sama orang yang lebih tua itu pasti beda ya. Yang penting itu tetap menjaga sopan santun satu sama lain dan tahu batasan sama norma di mana kita berada aja gitu. Kalau menurut saya, ya tetap berinteraksi seperti biasa, saling menyapa dan ngobrol kalau ketemu. Walaupun beda agama ya tetap saling menghargai dan menjaga sikap supaya hubungan kita menjadi Itu tidak mempengaruhi, karena agama itu tidak ada hubungannya dengan hubungan pertemanan atau kerja, karena itu kan kepercayaan kita kepada yang Maha Kuasa. Kalau menurut saya pribadi sih perbedaan agama nggak ngaruh ke apa-apa ya, karena agama itu ya jatuhnya kayak urusan privasi seseorang gitu. Jadi buat saya sih nggak ngaruh apa-apa, yang penting saling menjaga aja. Lagi ke pertanyaan nomor 1 tadi, jaga sopan santun aja. Menurut saya tidak terlalu berpengaruh sih ya, selama kita saling menghormati. Yang penting sikap dan cara kita bergaul, bukan soal perbedaan agamanya. Ya, saya pernah dalam solidaritas seperti ada pembangunan masjid atau yang lain itu ada menyumbang dan lain-lain. Kalau untuk berkontribusi sebenarnya nggak terlalu banyak sih ya. Cuma kalau mendukung itu mungkin pernah kayak ada acara bagi takjil dari komunitas atau dari gereja tuh pernah ada acara bagi takjil. Terus ada juga saya ikut kegiatan bagi-bagi bansos seperti itulah lebihnya. Menurut saya itu sangat penting sekali, terutama di Indonesia ini yang banyak yang memiliki 5 agama. Sangat penting ya, apalagi hidup di Indonesia kan orangnya macam-macam ya,
kita juga bisa hidup aman sama nyaman kan, karena adanya sikap tersebut itu yang saling menghormati satu sama lain, terlebih sama umat yang terlebih sama orang-orang yang berbeda agama. Sangat penting ya, karena di Indonesia itu kan beragam ya agamanya. Kalau saling menghormati, hidup jadi lebih rukun, damai, dan tidak mudah terjadi konflik. Kan ya, itu sangat membantu. Menurut saya sih jelas membantu ya, sangat membantu. Terutama pas itu masa-masa COVID, teknologi tuh kayak udah masuk ke bagian hidup gitu. Contohnya kayak pas zaman itu tuh adanya ibadah online, itu baru muncul kalau nggak salah ya, menurut saya tuh baru muncul ibadah online. Terus kalau untuk contoh sederhananya kayak adanya sound system sama proyektor di gereja itu sangat membantu ya buat kelangsungan dan kenyamanan saat ibadah gitu. Karena kita bisa melihat apa aja yang terjadi di dalam gereja di altar. Jadi kalau kita lagi duduknya di luar kan bisa melihat layar, bisa juga mendengar apa bacaan-bacaan yang lagi dibacain, dan yang membacanya juga, yang memimpin ibadah juga bisa kelihatan dengan proyektor dan sound system itu. Seperti itu kira-kira. Dari hasil wawancara yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa masyarakat menyadari pentingnya toleransi dan saling menghormati meskipun memiliki perbedaan agama. Nah, dari hal ini menunjukkan bahwa nilai ketuhanan yang Maha Esa tidak hanya diwujudkan melalui ibadah, tetapi juga melalui sikap menghargai dan hidup rukun dengan sesama. Melalui video ini kami belajar perbedaan keyakinan bukanlah penghambat kami dalam hidup berdampingan. Dengan menerapkan sila ke-1 Pancasila, kita dapat menciptakan masyarakat yang damai, toleransi, dan saling menghormati. Sekian, terima kasih.